ada sisi yang saling berhimpit. Sedangkan kalau yang A kan dia sisi segitiga hitam sama abu-abunya itu mereka tidak berhimpit, berarti bukan. Kalau yang C dia juga bukan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik dalam mengerjakan soal figural. Dimana pada video kali ini saya memfokuskan pada figural yang 3 dimensi, dimana biasanya ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi atau kebalikannya. Jadi untuk tipsnya sendiri, itu teman-teman perhatikan saja atau fokuskan saja ke 3 sisi yang terlihat. Kemudian setelah itu, yang jadi patokan itu adalah sisi yang terletak di depan. Selanjutnya, kita akan coba beberapa soal. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin mengerjakannya terlebih dahulu, silakan untuk mempause video ini. Oke, sekarang untuk soal nomor 1 ini, jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita akan analisis satu per satu. Kenapa tidak yang A, B, C, dan D? Sekarang perhatikan sisi depannya. Ini ya, sisi depannya adalah yang X. Jika kita perhatikan sisi depan terhadap sisi samping ini, di mana sisi samping ini kan terdapat sebuah segitiga nih, segitiga kecil yang hitam. Dia itu tidak menempel pada sisi yang depan. Jika kita perhatikan yang A, dia kan nempel nih. Berarti yang A itu bukan. Kemudian untuk yang B, dia juga nempel, berarti yang B dia juga bukan. Yang C, dia juga nempel. Maka sekarang optionnya tinggal D dan E. Tapi sekarang perhatikan bahwa untuk segitiga ini dia nempel terhadap sisi yang abu-abu. Sedangkan untuk yang D, kalau kita buat dia menjadi sebuah kubus, segitiganya itu akan nempel kepada sisi yang hitam. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang E. Oke, kita akan coba uraikan kenapa jawabannya yang E. Yang A kenapa bukan? Karena ini sisi yang misal saya kasih nomor 1, 2, 3. Sisi 1 dan 3 itu tidak mungkin terlihat secara bersamaan. Karena dia itu diselingi oleh satu sisi yang polos, yaitu sisi nomor 2. Begitupun yang B ini, dia tidak mungkin ketiga sisi itu muncul secara bersamaannya. Karena di sini ada pembatasnya satu sisi. Untuk yang C, dia juga tidak mungkin. Kemudian yang D, dia mungkin muncul secara bersamaan, tapi kita lihat tanda panahnya. Nah, kalau kita lihat pada soal, tanda panahnya itu kan dia saling bertolak belakang. Nah, jika kita perhatikan yang saling bertolak belakang itu adalah yang E ini. Maka kita peroleh jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 3 di sini. Untuk soal nomor 3, jawabannya itu adalah yang B. Oke. Kenapa yang B? Sekarang kita perhatikan sisi depannya, sisi atas dan juga sisi sampingnya. Jadi yang dijadikan sisi depan tuh yang ini nih, ya. Kemudian ini otomatis di atasnya ini adalah sampingnya ya. Jadi ketika ini digabungkan nih, ada persegi-persegi yang kecil ini dia akan membentuk suatu seperti kubus. Oke, kubus kecil ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Sedangkan kalau yang A, dia itu tidak akan mungkin membentuk suatu kubus seperti ini di pojokan. Begitupun yang C, ini tidak mungkin muncul secara bersamaan karena ada selang antara misal ini nomor 1 dan nomor 2 itu ada selang ya. Begitupun yang D, yang E, dia bisa muncul secara bersamaan. Tapi kubus-kubus yang, persegi-persegi yang kecil ini dia tidak membentuk suatu kubus seperti ini ya. Seperti pada soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita akan analisis satu persatu kenapa jadi soal yang C.
Sekarang yang akan kita jadikan sisi depan itu adalah yang ini. Maka ini adalah sisi atas, ini adalah sisi yang samping. Kalau kita perhatikan, yang C itu kan yang depan, yang ini nih. Kemudian ini atasnya. Kita perhatikan garisnya ya, dan ini adalah sampingnya. Sedangkan kalau kita perhatikan sisi atau option yang A, dia ketiga sisi yang ada garisnya ini, dia tidak mungkin terlihat secara bersamaan. Kenapa? Karena gini, jika ini kita jadikan sisi yang depan, kita misalkan acak aja ini sisi depannya, maka kan ini belakangnya, ini atasnya, ini bawahnya. Kemudian ini kanan dan kiri. Jadi nggak mungkin dia muncul secara bersamaan. Begitupun yang B, dia tidak mungkin ya, karena ada selang, satu sisi yang polos. Yang E juga tidak mungkin. Kalau yang D, dia tidak membentuk suatu segitiga nih gabungan ininya. Kalau dia berkumpul di salah satu sudut. Jadi option yang tepat itu adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 5 bagaimana? Untuk soal nomor 5 itu jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita akan menganalisis kenapa bisa yang B. Sekarang perhatikan, sisi yang akan dijadikan sisi depan itu adalah yang belah ketupat ya. Kemudian atasnya yang X, sampingnya itu adalah yang persegi hitam. Maka kita bisa melihat di sini ini adalah depannya ya. Kemudian ini adalah sampingnya. Kemudian kalau ini samping berarti ini belakang. Ini samping kiri. Nah, atas sama bawahnya tinggal milih yang mana yang mau dijadikan atas, yang mana yang mau dijadikan bawah. Berarti kan ini bisa atas, ini bisa bawah. Berarti jawabannya tepat itu adalah yang B. Oke, sekarang kenapa yang A itu tidak mungkin? Karena sisi yang persegi hitam ini dengan yang X ini dia tidak mungkin muncul secara bersamaan. Karena dia diselingi oleh salah satu sisi ya. Maka kalau ini saya contohkan ini menjadi sisi samping kiri, otomatis ini kan menjadi sisi samping kanannya. Kemudian untuk yang lain juga sama, ini tidak mungkin muncul secara bersamaan yang E, yang D juga tidak mungkin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Kenapa bisa yang E? Kita lihat yang A, B, C, dan D, bahwa dua sisi abu-abu dan juga satu sisi hitamnya itu tidak mungkin terlihat semuanya itu secara bersamaan. Kenapa? Sekarang saya contohkan. Jika ini sisi depan ya, dia kan pengennya ini depan, yang ini samping. Ini kan harus samping. Maka ini ya, yang hitamnya menjadi sisi belakang. Padahal di sini harusnya sisi atas. Begitupun yang ini, jika saya ini depan, ini samping, ini belakang, maka ini juga samping lagi. Berarti yang B itu bukan. Yang C, dia jelas bukan ya. Karena kalau ini depan, ini samping, ini belakang. Padahal yang ini tuh harus samping. Yang D juga sama. Jadi misalkan mana sisi depannya ini, maka kan ini akan bertolak belakang dengan ini nih. Maka ini menjadi sisi yang belakang. Maka opsi yang tepat itu adalah yang E. Kenapa yang E? Karena sekarang perhatikan, jika ini sisi depan, ya, ini sisi samping kiri, ini sisi belakang, maka ini sisi samping kanan. Dan juga ini adalah sisi atas, yang ini sisi alas. Maka opsi yang tepat itu adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 7 bagaimana? Untuk soal nomor 7, itu option atau pilihan yang tepat itu adalah yang A. Oke, sekarang kita akan analisis kenapa bisa yang A. Jika kita perhatikan untuk di sini nih, ini kan ada nih ujung-ujung segitiganya itu mereka saling berhadapan. Nah, kalau kita lihat yang E, dia kan udah jelas salah ya, karena ini dia tidak saling berhadapan. Yang D, dia juga jelas salah ya. Kenapa? Karena ini dia akan numpuknya ke sini, jadi segitiganya akan seperti ini. Oke, yang D juga salah. Yang C, dia juga salah ya, karena ini tidak mungkin muncul secara bersamaan ketiga sisinya, karena di sini ada selang. Jadi kalau ini sisi depan, maka ini adalah sisi belakangnya.
Begitupun yang B. Kenapa yang B bukan? Karena kalau ini dijadikan sisi atas ya, ini kan akan sisi sampingnya. Oke, atas sama samping benar, tapi sisi depannya dia salah. Karena seharusnya depannya itu menghadapnya itu ke bawah. Berarti opsi yang tepat itu adalah yang A. Yang A kenapa tepat? Karena caranya gini. Depannya itu yang mana? Depannya itu adalah yang bawah ini nih. Ini sudah ada sisi depannya. Kita rotasi dia 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kalau ini depan, sisi bagian atapnya yang mana? Sisi bagian atapnya itu adalah yang ini. Ini adalah sampingnya. Jadi ini depan, kemudian ini samping kiri, ini belakang, ini samping kanan. Jadi kita misalkan saya warnai di sini untuk bagian bawahnya. Nah, maka bagian bawahnya kan ini nih, sisi ini. Nah, dia akan nempel ke sisi yang sampingnya juga nih. Oke, kita lanjutkan aja ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 di sini terlihat pada sebuah kubus sisi yang harus dilihat secara bersamaan itu adalah sisi yang ada dua garisnya ya, dengan sisi abu-abu. Ini sisi depannya misalkan, ini samping, ini atas. Maka sekarang kita perhatikan ini jawabannya adalah yang B. Oke, kenapa yang B ya? Kita akan coba menganalisisnya kembali. Yang B berarti kan ini sisi depannya nih. Ini atas, ini sampingnya. Udah terlihat kan? Kemudian kenapa bukan yang A? Yang A itu bukan karena ini misalnya depan, ini atas, ini samping kanannya. Sedangkan ini di sini samping kanannya itu harus abu-abu. Begitupun yang C, kalau ini depan, ini atas, ya. Depan atas berarti ini belakang, ini bawah. Maka tutupnya atau sampingnya, mohon maaf, sampingnya kan ini adalah yang hitam juga, berarti bukan. Kalau yang D dia jelas bukan ya, karena di sini abu-abu sama yang bergaris dua itu dia terletak pada satu sisi. Jadi misalkan ini sisi depan, ini atas, ini akan berada di bawah. Kalau yang E dia jelas bukan, karena di sini tidak ada sisi yang berwarna hitam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 itu jawaban yang tepatnya adalah yang E. Kenapa yang E ya? Kita lihat jaring-jaring kubusnya. Bahwa kalau kita perhatikan yang putih ini, dia kan selalu diselingi oleh yang hitam. Yang hitam dia dipisahkan oleh yang putih. Yang abu-abu dia juga selalu berpisah. Artinya apa? Artinya kedua atau ketiga warna yang ada ini dia tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kita lihat kalau yang A, kan ini abu-abunya muncul secara bersamaan, berarti bukan. Yang B juga muncul bersamaan, bukan. Yang C yang putihnya muncul secara bersamaan, bukan juga. Yang D dia juga tidak mungkin. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 10. Nah, ini untuk soal nomor 10 itu jawaban yang tepatnya adalah yang B. Oke, di sini muncul pertanyaan nih, kenapa yang B? Sekarang perhatikan untuk yang A terlebih dahulu ya. Kita kalau lihat dari gambar jaring-jaringnya bahwa segitiganya itu kan ada sisi yang saling berhimpit. Sedangkan kalau yang A kan dia sisi segitiga hitam sama abu-abunya itu mereka tidak berhimpit, berarti bukan. Kalau yang C dia juga bukan ya. Yang D bukan juga. Nah, sekarang pilihannya ada dua. Yang B dan juga yang E. Ini kan saling berhimpit nih. Tapi kalau kita perhatikan, ketika ini dibuat sebuah kubus, seharusnya kan segitiga yang putih ini dia berada di sisi sebelah kiri ya. Yang ini tuh, ini harusnya kan di sebelah kiri. Sedangkan di sini ada di sebelah kanan. Berarti yang E ini dia kurang tepat. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi ini tuh diputar balikan ya. Jadi kalau kiri di sini menjadi kanan. Kemudian segitiganya tadinya yang depan ini menghadap ke bawah, dia jadinya menghadap ke atas. Jadi ini kiri, depan berarti ini sebagai kanannya ya.
ini sebagai belakangnya. Kemudian ini sebagai atas dan ini sebagai alas. Nah, jika kita balik, maka dibalik juga, ini menjadi depannya itu kebalik. Dari kiri menjadi kanan, terus atas menjadi alas. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian untuk soal nomor 11, ini jawabannya adalah yang C. Oke, kenapa yang C? Kita akan analisis satu persatu. Sekarang yang A, dia bukan. Kenapa bukan? Karena jika kita perhatikan dari arah segitiganya atau juga dari penempatannya. Jadi ibaratkan saya berikan nomor ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisi 2 dan 4 itu dia tidak mungkin muncul secara bersamaan. Ya, karena dia dipisahkan oleh salah satu sisi. Jadi yang A itu bukan. Yang B dia jelas bukan juga. Kemudian yang E bisa jadi. Yang D dia juga bisa jadi. Tapi apa? Kita lihat di sini. Misalkan ini adalah, kita akan cek yang D sama E ya. Ini sisi depannya, ini sisi sampingnya. Maka ini kan yang ini sisi sampingnya juga nih, yang ini yang belakang. Sisi atapnya atau tutupnya itu adalah yang berbentuk belah ketupat. Sedangkan di sini ini atapnya persegi, atau kalau di sini persegi panjang, yang ini polos, berarti tidak tepat. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Untuk soal nomor 12, ini jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Oke, kita akan menganalisis kenapa bisa yang A, tidak yang lainnya. Kenapa tidak yang B? Yang B itu tidak mungkin. Karena apa? Karena di sini sisi yang satu garis dan juga dua garis itu tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh salah satu sisi, yaitu yang miring ini nih. Ya, dia dipisahkan oleh sisi, saya kasih nomor di sini 1. Maka yang B itu bukan. Oh, yang E berarti dia bukan juga. Kenapa? Karena di sini 1, yang garisnya 1 dan garisnya 2, dia tidak mungkin muncul secara bersamaan atau terlihat secara bersamaan. Sedangkan yang C, kenapa bukan? Karena garis 3 dan garis diagonalnya itu tidak mungkin juga terlihat secara bersamaan. Karena kalau ini kita jadikan sisi bagian depan, kemudian maka ini akan jadi sisi bagian belakang. Jadi dia akan selalu bertolak belakang. Kalau ini kiri berarti ini kanan. Karena dipisahkan oleh garis yang 2 ini. Kemudian kalau yang D kenapa tidak? Karena posisi garis diagonalnya itu seharusnya terbalik. Ya, jadi seharusnya itu dia begini. Gitu. Nah, maka dari itu jawaban yang tepat itu adalah yang A, di mana sisi yang A itu, jadi ini jaring-jaringnya kita rotasi terlebih dahulu, dia 90 derajat searah dengan jarum jam. Maka ini dijadikan sisi bagian depan. Kalau ini depan ya. Kemudian ini sisi bagian bawah. Ini sisi bagian belakang. Kemudian ini adalah sisi bagian atasnya. Dan ini kanan dan kiri. Di mana atasnya sama depannya, dia kan kedua ini garis 3 dan garis 1 itu mereka saling tegak lurus ya. Tidak sejajar. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, ini jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, sekarang kenapa bisa yang B? Sekarang yang A. Jawabannya tidak yang A, kenapa? Ini kan sisi depannya itu yang abu-abu ya. Jadi kita posisikan ini sebagai sisi depan. Maka kalau ini sisi depan, sisi belakangnya adalah yang polos ini. Dan ini adalah sisi A atas. Kalau ini atas berarti ini bawah. Kemudian atas bawah berarti sampingnya seharusnya di sini bukan yang polos, berarti bukan yang A. Kemudian kenapa yang C? Caranya sama. Jadi kita misalkan ini sisi depannya yang hitam.
Kalau ini depan, ini pengennya samping, ini juga samping ya. Kemudian ini depan, berarti ini dia pengennya atas, ini alas, atau maaf, belakang ya dia. Kebalikannya dari depan itu belakang. Dan ini adalah yang alas. Nah, sekarang perhatikan depan, atas, sama sampingnya. Bahwa si garisnya ini dia seharusnya kan berkumpul dengan si abu-abu dengan yang hitam. Sedangkan seharusnya kan garisnya begini. Nah, berkumpulnya di titik yang ada hitam dan abu-abunya. Tapi ini tidak. Berarti ini juga salah. Kalau yang D dia juga jelas salah. Karena seharusnya ini kedua garisnya itu dia bertemu di salah satu sudut. Sedangkan kedua garisnya ini dia tidak saling bertemu. Kemudian yang E, kenapa dia juga salah? Kita perhatikan ya. Sisi depannya kan abu-abu, ini depannya nih. Kalau depan berarti ini yang belakang. Berarti ini sebagai sisi atap ya. Atap berarti ini bawah, ini samping, ini juga samping. Nah, jika kita perhatikan, jika ini sisi atapnya, artinya seharusnya sisi hitam ini kan dia berada di sebelah kirinya, tapi di sini dia berada di sebelah kanannya. Berarti yang E ini salah. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita uraikan kenapa yang B ya, biar teman-teman yakin. Berarti kan ini sisi atasnya nih. Atas. Kemudian setelah atas, depannya yang polos. Depannya berarti yang ini. Depan. Depan, atas berarti ini itu belakang ya. Berarti ini itu bawah atau alas, berarti ini adalah sisi mana nih? Ini sisi bagian samping. Oke. Ini juga samping. Nah, berarti kan tepat. Ini depan, ini samping, ini atas. Gitu. Maka opsi yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 14. Untuk soal nomor 14, ini jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Oke, kenapa bisa yang B? Yang A ini salah, karena apa? Karena arsirannya itu tidak mungkin sejajar. Karena kalau di sini dia saling berlawanan, yang satu miring kiri, yang satu miring kanan. Oke ya. Sedangkan yang C, karena apa? Karena sisi atasnya ini seharusnya segi 4 hitam ya, bukannya sisi yang polos. Jadi harusnya dia segi 4 hitam atasnya itu. Kalau yang D kenapa dia tidak mungkin? Karena sisi kanannya itu seharusnya segi 4 hitam. Jadi kalau ini sisi mana nih? Depan ya. Ini atas. Karena kalau digambarkan dia pengennya ini depan, ini atas. Maka kan yang berada di samping itu seharusnya yang hitam. Kemudian untuk yang E, kenapa bukan? Karena apa? Karena sisi yang ada perseginya dengan sisi yang polos itu, mereka itu pastinya harus saling membelakangi. Kenapa? Karena ini dijadikan, kalau digambar ini adalah sisi kanan, maka seharusnya ini adalah sisi kirinya. Maka yang tepat itu adalah yang B. Kita perhatikan yang B ya, kita akan bahas dia. Ini kan sisi depannya yang arsiran nih, berarti ini depannya nih. Ini atas, ya udah ini sampingnya, gitu aja. Oke, kemudian kita akan ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, silakan ini teman-teman coba, terus tuliskan jawabannya di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai soal-soal figural juga, silakan langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.